Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi ya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G manual tahun 2009. Nah, tadi udah ya sekilas dari sebelah kiri, kanan serta bagian depan. Sekarang kita lanjut saja, kita lihat spesifikasi apa saja yang ada di mobil Toyota Vios ini ya. Oke. Nah, terus di bagian depan ya. Bagian depan jadi ini lampu dia sudah kristal reflektor. Nah, ini lampu besar, lampu dim, lampu kecil ada di bagian mana ya? Bagian dalam. Dalam juga ada sih kalau nggak salah lampu kecilnya. Nah, di sini ada lampu sen. Nah, terus sudah dilengkapi dengan fog lamp, dia kristal reflektor juga. Nah, terus untuk grillnya ini dia yang masih generasi pertama sebelum facelift. Nah, dia bentuknya kayak V-shape ya, V-shape. Nah, ini kisi-kisi pendingin pada mesin, tempat naruh plat. Nah, di bagian bawah juga ada kisi-kisi pendingin untuk mesin. Nah, ini lampu sama, dia sudah kristal reflektor, lampu besar, lampu dim, serta di sini ada lampu sen. Nah, fog lamp sama nih sudah kristal reflektor. Oke. Nah, terus untuk semprotan air wiper dia ada di sini di bagian atas ya, jadi dia tidak nempel di kap mesin. Nah, wiper depan ada dua. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Nah, bagian samping, nah untuk mesin dia sudah VVTi ya, VVTi. Nah, ini untuk bannya ya, ban depan masih tebal, sekitar mungkin 80% masih ada. Nah, terus untuk velgnya dia palang 5, warnanya warna silver, bautnya ada 4, dia sudah rem cakram di bagian depan. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini dia di 185/60 R15. Nah, terus sekarang kita ke bagian samping. Bagian samping ada list body dan ada list chrome-nya juga. Nah, terus untuk handle pintu dia modelnya model tarik, ada juga untuk bukaan kunci. Nah, untuk spionnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan lampu sen, spionnya elektrik dan sudah retract ya. Oke. Nah, ini untuk kuncinya dia tergabung dengan remote. Sekarang kita coba buka saja pintunya. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, ini model tarik ya, sewarna dengan body. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini kondisi door trim juga masih oke. Nah, ini bahannya bahan fabric sama dengan bahan di jok, bahan fabric. Nah, terus habis itu di bagian sini ada handle buat buka pintu, dia warna silver nih buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada ini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada central lock. Nah, di sini ada tombol buat power window di keempat pintunya. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker, sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan nih, penyimpanan terbuka ya. Oke. Nah, terus di bagian pintu sealer juga perlu kita perhatikan nih. Sealer dia bahannya seperti karet, jadi kalau ditekan kuku dia agak masuk bisa. Nah, sealer juga perlu kita periksa untuk memastikan pintu aman, tidak bekas gantian. Apabila sealer nggak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian, dan apabila sealer cacat berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Nah, terus kita ke bagian, nah ini dashboard serta di sini bagian jok ya. Nah, ini jok depan dia terpisah kiri dan kanan. Nah, di bagian atas ada senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu untuk seat belt dia sudah 3 titik kiri dan kanan. Sudah ada buat mengatur untuk ketinggian seat beltnya ya. Oke. Nah, joknya dia bahannya bahan fabric, warnanya warna krem. Kondisi juga masih oke. Nah, terus di bagian sini ada buat ini buat reclining. Nah, di bagian sini ada buat naik turunin jok. Nah, di bagian sini ada ini buat maju mundurkan jok. Nah, terus di bagian sini ada nih tarikan ini buat bagasi. Nah, di sini ada tarikan buat ini buat pengisian bensin. Oke. Nah, terus kita ngolong dulu, kita periksa. Nah, di bagian kolong juga kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada karat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir kolong dashboard. Nah, terus ini pedal karena dia manual, di sini pedal kopling, di sini pedal rem, di sini pedal gas. Nah, di bawah jok juga perlu kita periksa juga nih. Agak gelap tapi. Nah, ini pastikan bahwa di kolong jok ini aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Oh, di bagian sini ada buat buka kap mesin. Oke, sekarang kita masuk saja, kita lihat apa saja yang ada di dashboard.
Nah, untuk di sini ada kisi-kisi AC. Nah, di sini ada cup holder, modelnya model tekan. Nah, jadi bisa nyimpan minuman dingin. Jadi masih ada hembusan dingin dari AC untuk mempertahankan kesegaran pada minuman. Nah, di bagian sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik dan sudah ada tombol retract-nya juga. Nah, di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka ya. Enak juga nih. Jadi praktis untuk supir. Nah, terus untuk setirnya sendiri, nah ini kita kesini dulu. Kesini kita ini dulu deh. Sekarang kita coba nyalakan mobil dulu ya. Nah, ini colokan kunci. Nah, kita coba ini di sini dia speedometer ada di tengah. Nah, coba kita nyalakan di posisi on. Sekarang posisi kita start. Oh iya, lupa. Jadi kita harus pencet kopling dulu dan pastikan giginya netral ya. Nah, oke. Pada saat kita nyalakan mesin, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Karena apabila nyala tersendat, berarti ada indikasi akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Nah, terus ini ada bensin, indikator bensin. Nah, di sini ada jam digital, di sini kilometernya 163.000. Nah, terus ini buat RPM ya, indikator RPM nih, indikator kecepatan. Nah, di sini supir tidak pakai seatbelt nyala. Nah, di sini handbrake posisi aktif. Nah, di sini pintu posisi kebuka akan nyala. Nah, terus kita ke bagian sini setir ya. Nah, di setir di sini ada pengaturan buat lampu ya. Jadi lampu besar, lampu kecil, terus lampu fog lamp, lampu dim serta lampu sen. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan saja ya, wiper depan serta air wiper. Nah, terus habis itu ini jahitan-jahitan masih oke. Nah, dia dilapisin dengan sarung setir. Nah, ini ada pudar-pudar nih karena pemakaian. Nah, di sini ada kontrol buat audionya. Kontrol buat audio masih berfungsi. Nah, di bagian sini lambang Toyota sudah dilengkapi dengan airbag ya di bagian supir setir ya. Oke. Nah, terus tadi ini sudah, sekarang kita ke bawah. Nah, di bagian bawah ini ada kisi-kisi AC 2. Di sini ada lampu hazard, tombol lampu hazard. Nah, di sini buat pengaturan display, cahaya display speedometer. Nah, di sini ada pengaturan jam digital. Nah, terus habis itu kita ke bawah lagi. Nah, ini audionya masih standar ya. Masih standar, bisa compact disc ya, compact disc MP3. Terus habis itu radio FM AM ya. Oke. Nah, terus kita ke bawah lagi. Nah, ini pengaturan buat AC. Nah, di AC ini pengaturan. Nah, di sini ada kecepatan AC untuk putaran yang kecil di tengah. Ada 4 level kecepatan AC. Nah, di bagian sini ada ini nih ventilasi dalam dan luar. Nah, bagian sini ada pengaturan arah semburan angin AC. Terus habis itu di sini ada suhu AC serta di sini ada buat defogger kaca belakang. Oke. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka di bagian kiri dan bagian kanan ya. Oke. Nah, terus kita ke bawah lagi. Nah, ini manual 5 kecepatan plus mundur. Nah, terus di bagian sini ada handle rem tangan, sini power outlet. Nah, di sini kunci seat belt. Nah, bisa kita lihat juga nih di dalam kunci seat belt kalau ada bekas karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir ya. Di sini kunci seat belt, salah satu indikasi kita bisa cek. Nah, di bagian sini tengah ada konsol yang dalam ya, tapi tidak terlalu besar untuk menyimpan barang-barang. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini. Nah, ini airbag, kisi-kisi AC. Nah, di bagian sini ada cup holder juga nih buat tempat naruh minuman dingin, enak sekali. Nah, terus kita ke bawah ada ini laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini buku manual masih ada tapi buku servisnya sudah tidak ada. Oke. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, ini ada kisi-kisi speaker. Nah, di bagian sini ada cup holder serta ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini ada tempat buat naruh-naruh koin bisa nih. Nah, ini handle jika kita mau narik atau dorong pintu. Nah, di bagian sini ada ini tombol buat ini power window ya, power window pintu depan sebelah kiri. Nah, di sini buat buka, tuas buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Oke, sekarang kita ke bagian atas. Bagian atas ada handle tangan, modelnya model retract. Nah, di bagian sini ada sun visor, sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya. Nah, untuk lampu baca di bagian sini tengah. Nah, di bagian sini ada spion tengah, ada level
pengaturan level kesilauannya juga ya. Nah, terus habis itu di sini ada sun visor dan ada cermin serta ada tutupnya juga. Oke. Nah, bagian depan sudah kita periksa ya. Kita periksa secara keseluruhan. Sekarang kita buka dulu nih jendelanya. Nah, sudah auto ya jendelanya. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini handle pintu sewarna dengan bodi, modelnya model tarik juga. Sekarang kita buka pintu belakang. Nah, door trim belakang dia dua warna ya, tiga sih, sama ini silver. Nah, terus ini handle buka pintu warnanya silver. Sini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada tuas buat power window. Nah, ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock, serta di bagian sini sealer pintu juga kita perlu periksa nih, kondisinya masih oke atau tidak. Nah, di bagian sini ini jok bagian belakang dia bisa duduk 3 orang dewasa ya, orang dewasa bisa duduk. Nah, cuman senderan kepalanya ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Untuk seat belt dia ada 3 titiknya, ada 2, serta yang 2 titiknya ada 1. Nah, pelipatan jok bisa 40% 60% ke depan untuk nambah space bagasi. Di bagian sini ada speaker kisi-kisi speaker radio. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini dulu deh. Nah, bagian sini ada ini cup holder tidak ada. Nah, di sini buat dorong atau tarik pintu. Di sini ada tuas buat ini power window. Nah, di bagian sini ada buat buka pintu. Di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, di bagian atas di sini ada pegangan tangan, modelnya model retract. Terus di bagian belakang jok di sini ada tempat buat gantungin barang maksimal 4 kilo. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya, tempat kayak semacam kantong ya, kantong. Nah, di bagian sini ada cup holder 1. Oke. Nah, terus di sini handle pintu modelnya handle tangan modelnya model retract. Oke. Nah, baris belakang sudah kita periksa ya, kita cek. Sekarang kita periksa ke bagian ban. Nah, ini ban velg sama ukuran bannya dia sama dengan bagian depan. Nah, bannya ini masih ada sekitar 60% ya, 60%. Nah, yang membedakan Vios dengan Limo, nah ini di sini. Kalau Limo dia masih tromol rem belakangnya. Nah, sedangkan Vios dia sudah cakram. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang, untuk kaca belakang dia sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Terus habis itu ini tulisan Vios, tipenya tipe G, lambang Toyotanya besar, ada list chrome-nya. Sini tempat naruh plat. Nah, di sini sudah ada sensor parkir 2, mata kucing, bukan mata kucing sebenarnya, ini ada fog lamp nih, fog lamp belakang. Ada fog lamp belakang. Nah, salah satu indikator juga jika kita mau memastikan kompresi mesin masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Oke, sekarang kita periksa saja nih bagasinya. Oh, lampu dia sudah kristal reflektor. Ini lampu senja serta lampu rem, sini lampu sen serta sini lampu mundur. Sama di sini juga nih. Lampu senja, lampu rem, di sini ada lampu sen, di sini lampu mundur. Oke, sekarang kita buka saja bagasi. Nah, bagasi space-nya cukup besar untuk ukuran sedan kecil ya. Nah, sekarang kita periksa ke bagian bawah. Nah, ini bagian bawah ini. Nah, bagian bawah coba kita buka. Nah, di sini ada ban cadangan, ukurannya sama, velgnya juga sama. Nah, di bagian sini ada tempat buat naruh toolkit. Nah, di bagian sini juga bisa kita periksa nih untuk melihat mobil bekas banjir atau bekas nabrak, apakah ada karat atau sisa lumpur, serta ada bekas reparasi atau perbaikan tidak. Nah, oke. Bagasi sudah kita cek. Oh, sealer pintu bagasi juga kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang, serta bagian tulang-tulang dari pintu bagasi juga kita periksa. Nah, ini ada peredamnya juga masih ada. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, bagian samping, nah ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Oke, nah ini kondisi ban masih 60% masih ada. Oke, nah sekarang kita periksa di sini nih door trim. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu child lock serta sealer pintu juga perlu kita periksa.
Nah, ini tampilan jok bagian belakang, jok depan bagian belakangnya. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa bagian door trim. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Sealer pintu, ini kondisi jok bagian depan, serta ini kondisi dashboard ya. Oke, sekarang yang terakhir kita periksa ke bagian depan serta mesin. Nah, ini sen, spion, di spion. Nah, ini VVTi. Nah, ini kondisi ban sama velg. Sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, bagian depan untuk pembukaan kap mesinnya dia di sini. Nah, ini modelnya dicongkel ke atas ya. Nah, oke. Nah, Toyota Vios ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi dia sama persis dengan mesin saudara kembarnya Limo ya. Limo, terus Toyota Yaris juga sama. Sudah teruji keawetan dan ketahanan mesinnya. BBM-nya juga cukup irit. Nah, terus kita lihat saja apa saja yang ada di bagian mesin ya. Oke. Nah, bagian atas kap mesin, bagian dalam ada sealer juga nih. Sealer juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya ini masih aman ya. Sama bagian dalam kap mesin, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas di bagian dalam kap mesin. Nah, terus habis itu untuk di sini ada fan listrik ya. Ya, ada fan listrik. Kita periksa juga kondisinya bagaimana. Di depannya dia ada radiator yang agak tertutup. Nah, di sini ada cadangan air radiator. Nah, buat pengisian air radiator dia ada di bagian sini. Nah, di sini ada saringan udara buat mesin. Nah, di bagian sini ada kotak buat ini spring ya. Sama di sini ada tuas jika kita mau nahan kap mesin. Nah, ini aki. Nah, terus habis itu, nah ini mesinnya. Di bagian atas ini ada buat pengisian oli mesin. Nah, yang warna kuning ini ada buat jika kita tarik nih buat mengecek level oli mesin. Nah, terus di bagian sini ada buat pengisian freon AC. Bagian sini ada buat pengisian air wiper. Nah, di bagian sini ada, kalau nggak salah ini juga ada ini ya, spring ya, kotak spring. Nah, di bagian sini ada pengisian minyak rem ya, pengisian minyak rem. Oke. Nah, mungkin ini saja yang ada di mesin. Sekarang kita tutup kap mesin. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil sedan ya, kapasitas 5 penumpang yang sudah terkenal irit, terus awet, perawatannya juga mudah, mungkin pilihannya Toyota Vios. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil mulai dari sini. Performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu pengeremannya masih oke atau tidak, power steeringnya masih oke atau tidak, terus koplingnya masih enak atau tidak, terus habis itu perpindahan giginya masih oke atau tidak. Bisa kita periksa dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri, nah ini kita ada di sini, terletak di sini. Nah, ini di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama, menuju Zal Motor juga mudah. Jadi dari gerbang utama kita tinggal lurus. Area parkir juga luas, ada bundaran, kita belok kiri sedikit. Nah, pas hook Zal Motor ada di hook. Oke. Nah, oke, mungkin sekian video spek tentang salah satu mobil yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Vios 1,5 tipenya G manual tahun 2009. Nah, follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, sekian video spek tentang mobil Vios ini. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga di share juga, komentar dulu, komentar juga boleh, silakan yang mau komentar, sama share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman
siapapun juga, sepupu atau siapa yang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.